Sistem AC merupakan rangkaian pendingin udara kabin mobil. Di Indonesia, AC mobil menjadi bagian yang penting karena cuaca di siang hari yang begitu terik, mengharuskan kondisi kabin yang tetap sejuk demi kenyamanan. Lalu seperti apa AC mobil bekerja? Apakah sama dengan AC rumah? Sebenarnya sistem AC baik pada mobil maupun rumah itu sama saja. Prinsipnya adalah menyerap panas udara di dalam suatu ruangan, sehingga suhu udara tersebut turun dan kita merasakan kesejukan. Untuk menyerap panas, digunakan cairan khusus yang disebut refrigeran atau freon. Cairan ini memiliki sifat khusus, yakni mudah menguap meski pada suhu yang sangat rendah. Sehingga pada wujud cair, refrigeran sangat efektif sebagai penyerap panas. Namun refrigeran tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu ada pengolahan refrigeran supaya bisa bersirkulasi untuk terus menyerap panas. Pada awalnya, refrigeran berbentuk liquid, sehingga begitu dimasukkan ke sistem AC, langsung bisa digunakan. Namun setelah dipakai satu kali untuk menyerap panas, temperatur refrigeran naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Sehingga perlu ada sistem untuk menurunkan temperatur refrigeran serta mengubah wujudnya kembali menjadi cair. Refrigeran yang berubah kembali menjadi cair digunakan lagi, dan itu membentuk sebuah siklus. Perpindahan panas adalah prinsip dari sistem AC. Lebih spesifiknya, sistem AC memindahkan panas dari udara ke media atau sebaliknya. Perpindahan panas dari udara ke media berlangsung pada komponen yang bernama evaporator. Itu menghasilkan udara kabin yang sejuk. Sementara perpindahan panas dari media ke udara digunakan untuk mendinginkan fluida. Itu berlangsung pada kondensor. Kita akan awali penjelasannya dari kondensor yang mampu memindahkan panas dari refrigeran ke darat. Kondensor bekerja seperti radiator, yang mampu mengeluarkan panas dari dalam fluida. Kondensor tersusun dari dua tangki, pipa-pipa pendingin dan kisi dari logam. Kisi-kisi yang terbuat dari logam ini, berfungsi untuk memperbesar luas penampang, sehingga lebih banyak panas yang bisa dikeluarkan. Di belakang kondensor juga disediakan extra fan. Fungsinya untuk menghembuskan udara agar melewati kondensor. Cara kerjanya, panas refrigeran berpindah dari pipa-pipa pendingin ke kisi-kisi kondensor. Lalu extra fan menghembuskan udara ke arah kisi kondensor, sehingga panas refrigeran yang sudah berpindah ke kisi kondensor dapat diserap oleh hembusan udara tersebut, sehingga akan menurunkan temperatur refrigeran dan terjadi pengembunan. Namun, ada masalah lain. Setelah melewati kondensor, refrigeran liquid berpotensi berubah kembali menjadi gas sebelum masuk ke evaporator. Karena perjalanan dari kondensor ke evaporator biasanya akan melewati ruang mesin yang suhunya di atas suhu kamar. Untuk mengatasi hal itu, maka tekanan refrigeran perlu dinaikkan. Saat tekanan refrigeran naik, molekul refrigeran akan saling mengisi sehingga tidak ada ruang untuk menguap. Selain itu, saat tekanan refrigeran naik maka titik didihnya pun naik. Kita tidak perlu menghembuskan udara dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk mengembunkan refrigeran. Karena dalam kondisi tekanan tinggi hembusan udara 20-30 derajat sudah bisa mengembunkan refrigeran. Oleh sebab itu diletakkan sebuah kompresor sebelum refrigeran masuk ke kondensor. Kompresor ini bekerja seperti kompresor pada umumnya. Namun, kompresor AC dilengkapi dengan mekanisme kopling magnetik. Mekanisme ini terdiri dari puli kompresor yang selalu terhubung ke puli mesin melalui V-belt, plat penekan yang terhubung dengan poros kompresor, serta koil magnetik untuk menghubungkan atau memisahkan antara puli dengan plat penekan. Kopling magnet bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik yang dihasilkan dari koil magnetik. Gaya elektromagnetik tersebut akan menarik plat penekan yang berbahan dasar logam, sehingga plat penekan menempel dengan puli kompresor. Hal ini menyebabkan plat penekan ikut berputar sesuai putaran puli. Saat tekanan refrigeran mencapai batas maksimal, suplai listrik pada koil magnetik akan dihentikan, sehingga gaya elektromagnetik hilang, dan plat penekan terbebas atau terpisah dengan puli kompresor. Kinerja kompresor ini berlangsung secara otomatis. Refrigeran cair bertekanan tinggi dialirkan ke evaporator untuk menyerap suhu udara kabin. Namun, apabila tekanan refrigeran di dalam evaporator tinggi, maka refrigeran tidak bisa menguap alias tidak bisa menyerap panas. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke evaporator tekanan refrigeran harus diturunkan.
Komponen yang bertugas kali ini adalah katup ekspansi. Katup ini seperti sprayer pada parfum atau pembasmi serangga. Katup ekspansi akan menyemprotkan refrigeran bertekanan tinggi ke dalam pipa dengan ukuran lebih besar. Bulir-bulir refrigeran itu masih berbentuk embun, namun karena menempati ruang yang lebih luas maka tekanannya turun drastis. Kemudian refrigeran mengalir ke evaporator. Evaporator juga hampir sama seperti kondensor, tapi fungsinya berkebalikan. Kalau kondensor digunakan untuk membuang panas refrigeran, evaporator justru dipakai untuk menyerap panas. Di belakang evaporator juga terdapat blower yang akan mensirkulasikan udara kabin agar melewati evaporator. Panas udara yang melewati evaporator akan diserap refrigeran, sehingga udara yang sudah melewati evaporator menjadi dingin. Wujud refrigeran yang awalnya berbentuk bulir embun, juga berubah menjadi uap. Uap refrigeran ini memiliki temperatur lebih tinggi. Untuk menurunkan suhu, maka refrigeran perlu dipompa lagi ke kondensor. Dan siklus itu berulang lagi dan lagi. Ada satu lagi komponen tambahan, yaitu filter. Filter ini berfungsi menyaring refrigeran dari kotoran dan uap air yang terbawa. Biasanya filter terpasang di antara kondensor dan evaporator. Jadi kalau kita runtun dari awal, kompresor akan memompa refrigeran sehingga refrigeran bergerak dan tekanannya meningkat. Kemudian suhu refrigeran diturunkan di dalam kondensor, sehingga wujud refrigeran berubah menjadi cair. Refrigeran cair tersebut diturunkan tekanannya oleh katup ekspansi dan langsung masuk ke dalam evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran digunakan untuk menyerap panas udara kabin. Refrigeran yang sudah digunakan berubah bentuk menjadi uap dan suhunya juga meningkat sehingga perlu didinginkan kembali oleh kondensor sehingga refrigeran kembali dipompa oleh kompresor. Begitulah siklus AC terutama pada mobil. Subscribe channel ini karena masih banyak animasi yang akan kita bahas.